ini. Jadi kenapa kita harus meneliti? To become research literate. Jadi Anda literasi. Literasi itu artinya melek. Melek itu melihat riset science. Riset trennya kayak apa. Oke, nanti saya tunjukkan. Terus or society and driven by research. Jadi Anda melihat social is driven by research. Terus improve critical thinking. Nah, jadi Anda improve itu tahu ya, Anda generasi Z, jadi bahasa Inggris harus lebih baik dari saya. Mengimprove, meningkatkan critical thinking, terus to learn. Bagaimana Anda meningkatkan kritik terhadap penelitian-penelitian sebelumnya. Jadi makanya di dalam publikasi nanti saya tunjukkan di halaman terakhir setelah kesimpulan itu menunjukkan kekurangan dari penelitian itu. Nah, itu yang menjadi lahan atau penelitian yang harus Anda lakukan. How learn to conduct research your own. Nah, jadi di sini bagaimana kita memikirkan solusi conduct research gitu ya. Nah, oke, pertama gini, kalau kita ingin meneliti itu dilihat dari dua hal. Pertama dari sisi riset, kembali riset pencari. Jadi establish fact, berdasarkan fakta. Jadi fakta hari ini misalkan ya, kalau kita ingin melihat tren publikasi hari ini, cara yang paling sederhana Anda buka Google Scholar. Oke, jadi maksud saya memperkenalkan dulu kira-kira saya mau angkat apa gitu. Nah, masukkan ke sini. Misalkan ya. Nah, saya udah pernah nyari berarti. Trend Research and Basic Education. Anda buka Google Scholar, kelihatan ya Google Scholar saya ya. Oke. Terus kita pilih kalau Anda misalkan Rafa sama Kartini ya, ingin nyari jilbab yang baru, berarti dia nyari yang model sekarang gitu kan. Nah, misalnya nyari pasmina sekarang, berarti pasmina sekarang itu jangan, kalau ini kan all ya keseluruhan ada 1.980.000. Nah, jadi kalau daftar pustaka Anda itu hanya suruh nuliskan 30 itu lewat gitu. Oke, jadi nggak punya bukunya Pak, nggak usah beli buku hari ini, tutup itu Gramedia. Itu oke. Jadi maksud saya dari sini. Kita cari 5 tahun terakhir, berarti 2000 anggaplah 17 lah. Harus. Terus 2021. Terus kita cari. Ini lihat ya, ini ada 1.980. Kita short, kita potong lagi. Tinggal berapa? 19.000. Nah, inilah yang menjadi tren penelitian Anda. Berarti tren hari ini itu kaitannya sama AR. Terus apalagi nih? Nah, nih ini tren education augmented reality study a semantic critical review. Jadi artikel review itu dia membaca 100.000 jurnal di review. Oh, muncul artikel review. Oke. Lah virtual technologies. Nah, makanya di UNJ rata-rata larinya ke media penelitian jenisnya R&D gitu. Di sinilah asal mula. Terus riset trend STEM. Anda STEM juga boleh. Oke, saya ngasih gambaran dikit aja. Terus analisis trend riset, science education in Korea. Jadi ini Anda boleh, misalkan Anda buka ini ya, analisis trend model and modeling dan research in science education. Jadi kalau di luar itu namanya science education, bukan langsung spesifik kayak di Indonesia. Jadi saya ke Jerman, ke Turki 3 tahun yang lalu, ke Yildiz gitu ya. Itu di sana science education gitu. Jarang yang langsung fisik education. Setelah itu open new tab, misalkan kita buka yang dekat lah Korea. Kan Anda suka BTS kan, berbau Korea gitu. Nah, oke, kita lihat. Waduh, judulnya bahasa Inggris. Waduh, nggak masuk ini. Berarti benar-benar jurnal Korea ini, bukan jurnal bereputasi internasional. Oke, kita kembali ke sini ya. Ini kita mumet nanti, nggak usah nyari yang. Oke. Terus, oke, ternyata oke, sebentar.
Oke. Jadi ini saya kata kunci saya ganti. Tadi kan fisik spesifik, ternyata nggak banyak. Misalkan in service teacher professional development, misalkan ini. Lah, ciri jurnal internasional itu publishernya serius. Misalnya Eric ataupun oke kita buka. Nah, ini munculnya di sini ya. Nah, jadi judulnya Research Trend in Service Teacher Development dari 2012 sampai 2016 trennya. Nanti pasti di bawahnya ada tabelnya. Oke, dia ngambil jurnal dari sini ya, sumbernya. Nah, terus dia olah, nah, terus muncul tema-tema. Nah, dasar inilah yang Anda pilih sebagai ide skripsi. Jadi inquiry, problem solving, thinking, PCK, STEM, lesson study, action research, community practice and learning, belief perspective. Nah, ini maksudnya. Jadi Anda pilih salah satu dari sini. PCK itu pedagogic content knowledge. Nah, Anda pilih yang mana? Salah satu. Terus Anda punya ide apa? Saya ingin buat media ditambah STEM. Saya ingin buat media untuk lesson study. Saya ingin inquiry ditambah ini. Saya ingin inquiry tambah AR. Saya ingin inquiry tambah video. Saya ingin problem solving tambah apa. Jadi meneliti itu aslinya itu sesuai riset. Kembali riset mencari, oh trennya itu kayak gini, ini saya pilih. Jadi meneliti dilihat dari 3 hal, awal saya sampaikan, berkaitan dengan biaya, berkaitan dengan waktu, berkaitan dengan otak. Otak itu kemampuan Anda. Oh, kalau saya AR belum belajar sama sekali, Pak. Kira-kira dalam waktu 2 bulan atau 3 bulan ini saya bisa. Kalau Anda bisa eksekusi, Anda pilih ide itu. Oke, setelah itu kaitkan dengan apa trennya. Misalkan pilih AR, berarti udah diputuskan, pilih AR tambah apa, atau pilih inquiry tambah apa, pilih video tambah apa. Oh saya nggak suka media digital Pak, saya sukanya ular tangga. Oke boleh, nggak masalah. Pilih ular tangga, dimodifikasi kaitkan dengan fisika gitu. Nah, jadi kalau ditanya apa perbedaan penelitianmu dengan penelitian sebelumnya, oh iya Pak, saya izin menjawab Pak, saat SPS misalnya, Anda ditanya seperti itu, berdasarkan tren pada menurut pakar si Muhammad ini Pak, dalam jurnalnya, halaman sekian, halaman 7, itu trennya itu salah satunya inquiry. Nah, Anda boleh saya tunjukkan slide-nya Pak? Nah, ini ada print screen tunjukkan. Oh iya, betul. Nah, itulah konflik kognitif namanya. Jadi Anda kalau ingin mengubah konsepsi seseorang, tunjukkan konflik kognitif lewat gambar, lewat video. Jadi kalau Anda ingin menunjukkan bahwa Anda nyampaikan ke Muhammad Aulia, Aulia, kamu baru deket sama si A kan, si A itu ternyata punya pacar gitu. Buktinya apa? Aulia nanya. Yo kalau kamu nggak bisa nunjukin pacar ya Aulia nggak akan percaya gitu. Lah ini loh ada fotonya Aulia, dia boncengan gitu kan, sama laki-laki gitu kan. Nah ternyata setelah dilihat oleh Aulia dipelototin boncengan sama laki-laki, ternyata yang di depan sopirnya yang naik motor di depan itu adalah tulisannya ada Gojeknya. Oh, berarti salah itu. Nah, itulah cara menunjukkan konflik kognitif gitu. Oke. Nah, ini tren. Oke, ini salah satu. Oke, saya 805 nanti silahkan dilanjutkan. Terus berikutnya kalau kita ingin melihat tren lagi, kita kembali ke sini. Nah, jadi kalau Anda fokus ke augmented reality, bisa banyak sekali jurnal. Jadi Anda jangan sampai kehilangan tren atau kehilangan ciri khas. Anda ingin apa? STEM. Oke, STEM boleh. Nanti saya bantu STEM itu seperti apa. Nah, ini gambaran awal berkaitan dengan publikasi. Oke, ini meriset dari sisi penelitian sebelumnya. Oke, nah terus berikutnya, misalkan Anda membuat sendok untuk pembelajaran ya, ini sendok untuk pembelajaran fisika. Nah, contoh paling gampang kalau Anda ngajar, ada mahasiswa yang ngantuk, Anda lempar. Nah, misalkan sendok based learning gitu ya. Nah, ini kan secara teori ada di jurnal ya. Nah, tetapi secara fakta atau di lapangan dibutuhkan nggak sendok Anda? Nah, itu diperlukan namanya studi pendahuluan atau field study. Nah, studi pendahuluannya bagaimana? Anda membuat daftar wawancara dan atau kuesioner nanya ke siswa atau guru bahwa yang dibutuhkan di sekolah atau
anak-anak SMA dalam belajar fisika itu apa? Oh, butuhnya media. Ya sudah, Anda buat angket media. Tanya, media seperti apa? Nah, matching antara data field study di lapangan dengan riset sebelumnya, itulah yang disebut riset gap. Nah, jika Anda bisa menyambungkan dua hal secara teori sama realitas, Anda berarti bisa sudah berperilaku sebagai ilmuwan. Gitu. Oke, jelas cara berpikirnya? Nah, ini yang perlu saya tekankan di awal. Intinya itu paradigma itu harus terbuka, open mind. Open mind your head juga gitu kan. Nah, itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan sebelum kita diskusi dilanjutkan dengan presentasi kelompok yang satu, yang pertama. Silakan. Silakan, ada pertanyaan? Pertanyaan apapun boleh, silakan. Tentang medlit, kesulitan Anda belajar, boleh. Oke. Kalau tidak ada, candaannya itu gini, Bapak-bapak, adik-adik semua. Kalau dia dosen atau peneliti, dia fokus mengajar. Mana buku ajarnya gitu. Kalau dosen fokus meneliti, mana bukti penelitiannya. Nah, sekarang untuk ngecek bukti penelitian seseorang dia pakar atau enggak, Anda cek. Misalkan dosen yang paling killer menurut Anda siapa gitu kan. Nah, menurut saya dosen paling killer adalah Firmanul Caturwibowo. Nah, Anda cek. Nah, setiap peneliti atau pakar itu pasti punya minimal akun Google Scholar gitu ya. Nah, Anda buka, benar nggak sih dia punya publikasi gitu kan, katanya dia dokter atau dokter-dokteran gitu ya. Nah, jadi dilihat di sini. Oke, saya mulai 2012. Oke, citasi itu artinya orang yang mencitasi. Oke, saya pakar Fisik Education sama IPA karena saya S3-nya IPA konsentrasi pendidikan fisika. Oke, terus punya nggak publikasi terbaru? Diklik aja year ini, klik year. Oke, kalau tadi kan by cited ya, sekarang by year, by tahun. Oh, ternyata dia punya. Oke, 2021 saya udah punya. Oke, nah inilah yang disebut expert. Anda boleh cek dosen Anda yang menurut Anda ahli itu siapa. Nah, buktinya kalau tandaannya fokus meneliti, penelitiannya dicek di Google Scholar. Fokus mengajar, mana buku ajarnya. Oke? Nah, jadi kalau dosen dia ngajarnya banyak sekali gitu kan, setiap hampir satu semester Anda ketemu dia terus, lah bukunya ada nggak gitu. Oke? Nah, Anda kalau ingin melihat, oh saya pembimbingnya Pak A, oh Pak A itu trennya ke sini, dia media gitu. Oh kalau Pak B itu trennya membuat bahan ajar, nah, gitu. Oke, ini kelihatan dari penelitiannya gitu. Oke, oke, sampai sini ada pertanyaan. Terlalu cepat